Sepakat para ahli sejarah ini juga telah berakhir, yaitu dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Pasha. Lalu umat Islam masuk pada fase keempat. Fase keempat ini ibaratullah, ini adalah fase kegelapan untuk umat Islam dan Islam. Fase yang paling berat pada fase keempat ini, umat Islam jadi pecundang dan bulan-bulanan. Islam dilumpuhkan, diserang. Umat Islam dihinakan, diinjak-injak. Al-Quran tidak berharga. Masjid-masjid, kehormatan kaum wanita, nyawa bahkan sekalipun dari umat Islam tidak dianggap. Kaum muslimin di Syria, di Palestina, di Yaman dan lain-lainnya, yang jadi korban adalah umat Islam dan nggak dianggap. Inilah yang terjadi pada fase keempat. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, fase keempat ini pasti berakhir. Maaf, di fase keempat ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat sebagai penutup fase betapa beratnya ujian pada fase kita sekarang. Di sini akan muncul, akan terjadi dukhon, tanda besar kiamat yang pertama. Lalu kemudian Dajjal, jaraknya paling lama hanya 3 tahunan. Kemudian setelah Dajjal 1 tahun 2 bulan 2 minggu, muncullah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa Allah turunkan Dajjal. Kemudian setelah itu dihabisi seluruh orang Yahudi yang ada di muka bumi ini. Setelah itu Allah datangkan tanda besar kiamat yang keempat sekaligus sebagai penutup fase keempat. Ya'juj Ma'juj lepas. Hampir satu muka bumi ini dipenuhi oleh pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau ini bahayanya Dajjal mengarah kepada pemurtadan dan mengkafirkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Kalau ini menghabisi jumlah manusia sebanyak-banyaknya. Kemudian di fase kelima, masuk fase kelima, ini fase-fase aman. Khilafah Islamiyah kembali tegak di muka bumi. Kalau fase keempat, fase kediktatoran, dan yang kelima, khilafah ala minhajun nubuwah. Tapi fase ini tidak lama kata Nabi, 7, 8 atau 9 tahun saja. Pada fase ini kalian betul-betul dalam masa-masa yang sangat nyaman hidup di dunia. Orang hidup di dunia bagaikan dalam surga, Pak. Tidak ada kejahatan, tidak ada peperangan, tidak ada perampokan, pemerkosaan, tidak ada bentuk kriminal apapun, dan tidak ada kezaliman sedikit pun. Harta kekayaan melimpah ruah, Arab menjadi hijau kembali. Jumlah laki-laki dengan wanita pada fase kelima ini, jumlah laki-laki dengan wanita pada fase kelima ini 1:50. Jangan berpikir poligami, karena yang berpikir poligami insya Allah udah meninggal duluan. Orang akan sibuk pada fase kelima ini untuk memperbanyak amal, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Bahkan wanita-wanita pun pada fase kelima sudah nggak kepikir lagi ingin menambah keturunan, menambah suami, ingin bersuami. Bagi para janda-janda, kan banyak janda-janda nanti, kaum muslimin. Baik, fase kelima ini juga pasti selesai. Kapankah fase kelima akan terwujud? Malam tadi sudah kami sampaikan, kapan terwujudnya Allahu a'lam. Tapi menurut analisa intelijen Amerika Serikat dan intelijen Rusia, intelijen Amerika Serikat CIA yang berpusat di Amerika Serikat mengatakan, pernyataan ini mereka rilis di koran paling bergengsi ya di Amerika, New York Times, di majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, New York Times. Apa menurut CIA? Khilafah Islamiyah akan kembali menggenggam dunia ke depan pada tahun 2020. Ini menurut CIA Amerika Serikat. Kalau menurut KGB Rusia, 2025 Khilafah Islamiyah sedang ranum-ranumnya, sedang jaya-jayanya. Pernyataan orang kafir timur dan barat ini, para intelijennya, tentu saja bukan untuk kita jadikan sebagai akidah kita. Ini yang mengatakan orang kafir, sekalipun mereka dengan segala keahlian dan kedisiplinan ilmu mereka menyatakan pernyataan itu, tetapi kita tidak akan mengimani pernyataan orang-orang kafir, sebab yang kita imani adalah firman Allah
surat An-Nur ayat 55. Allah menjamin bumi akan kembali dipimpin oleh umat Islam. Kemudian kaum muslimin juga dalam hadis ini, di fase kelima khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia. Pemimpin dunia pada fase kelima adalah Imam Al-Mahdi. Kemudian Al-Mahdi hanya memimpin di fase kelima 7 tahun saja, beliau meninggal dunia. 7 tahun di fase kelima ini beliau meninggal di sini. Nabi Isa nyusul, saya nggak tahu mana yang duluan meninggal. Apakah Nabi Isa duluan yang meninggal dunia di fase kelima ini, atau Al-Mahdi duluan yang meninggal dunia? Intinya kematian Al-Mahdi langsung dilanjutkan oleh Al-Qahtani. 1 atau 2 tahun kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7, serentak wafat satu bumi umat Islam. Saya sudah menjelaskan berapakah masa yang Allah takdirkan dari sejak diutusnya Nabi Muhammad sampai wafatnya serentak umat Islam di muka bumi. Berapakah masa yang Allah takdirkan? Hadis yang bercerita tentang umur umat Islam, yang disebut dengan umur umat Islam, yaitu sejak Nabi diutus sampai umat Islam habis di muka bumi ini serentak, ini disebut dengan berapa masanya, itu umur umat Islam. Hadis-hadis tentang umur umat Islam tidak ada satupun hadisnya sahih. Seluruhnya adalah hadis dhaif, bahkan sampai ke tingkat hadis dhaif jiddan, lemah. Hadis dhaif masuk dalam hitungan hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatan. Tingkatan paling tinggi sahih, tingkatan pertengahan hasan, tingkatan paling bawah dhaif. Apapun tingkatannya, ini tetap perkataan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah uraikan tadi secara ilmiah, tidak perlu saya tambahkan kembali pengulangannya saat ini, ya. Adab-adab memakai hadis dhaif sudah saya sampaikan, ada 7 adab-adabnya. Hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujah untuk urusan usuluddin. Hadis dhaif selama tidak bertentangan dengan yang lebih kuat darinya, maka dia bisa dipakai. Yang keempat, hadis dhaif dalam urusan targhib dan tarhib boleh dijadikan sebagai dalil. Dalam masalah fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan ini pahalanya ini, amalan itu pahalanya itu, hadisnya dhaif bisa dipakai.